Kalau sebelumnya Pical sempat bahas Hailu Solar Ultra yang speknya bisa dibilang rata kanan di kelas harganya, sekarang giliran adiknya yang lebih ramah di kantong kita. Smartwatch entry level ini yang memang fokus kepada kenyamanan dan juga yang memiliki bodi tetap tipis, ringan, tapi layarnya juga sudah AMOLED, dan fitur hariannya juga tetap lengkap. Ini merupakan sebuah combo yang menurut Pical kayak bukan kombonya entry level gitu. Tapi apakah memang smartwatch ini benar-benar nyaman dan worth it untuk harganya, terutama untuk dipakai setiap hari? Atau malahan cuma terlihat menarik aja di atas kertas? Nah, mending kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan hari ini kita akan langsung bedah sebuah smartwatch lagi dari Hailu, yaitu Hailu Solar Lite 2. Smartwatch AMOLED 300 ribuan yang sedang menarik-menariknya nih di kelas entry level. Apakah memang smartwatch ini benar-benar nyaman dipakai harian dan juga worth it di kelasnya? Yang mending langsung kita masuk aja ke bagian unboxing biar kita mulai. Di sisi unboxing, maka Hailu Solar Lite 2 ini menggunakan box model teleskop berbahan karton dengan finishing doff. Desain kemasannya simple dan juga rapi dengan layout yang informatif, berisi branding, outline produk, spesifikasi utama, QR code, dan juga sebuah barcode. Menariknya di bagian luar box ini sudah ditempelkan bonus screen protector dan juga warranty card. Bonus screen protector ini juga jelas jadi sebuah nilai tambah karena bisa langsung dipakai untuk perlindungan awal setelah smartwatch ini kita gunakan. Sementara untuk warranty card-nya sayangnya masih sama seperti beberapa produk Hailu sebelumnya di mana informasi garansinya belum dijelaskan secara detail. Coverage-nya seperti apa, bisa diklaim di mana, segala macam itu ya menurut Pical perlu diperjelas lagi nih ke depannya. Dan karena itu kita langsung masuk aja kepada isi dari box-nya. Nah, pas Pical buka box dan juga cek isi kelengkapannya, di dalam paket penjualan ini terdapat satu unit smartwatch yang sudah terpasang strap, satu kabel charger USB Type-A kepada magnetic 2 pin sepanjang 65 cm, dan tentunya sebuah manual book. Isi kemasannya memang simple banget, benar-benar basic di kebutuhan utama aja. Di sini bahkan tidak ada screen cleaning paper, jadi agak sedikit ribet kalau memang langsung mau pasang screen protector bawaannya. Ya, teman-teman mau nggak mau harus siapin tisu ataupun microfiber lap lah untuk buat jaga-jaga pas pasang screen protectornya. Di sini pun juga strap cadangan sayangnya juga tidak disediakan. Tapi ya mau berharap apa juga guys. Ini kan memang kategori entry level dengan harga yang memang tergolong bersaing. Jadi selama unit utama, charger, dan bonus screen protector udah ada, sebenarnya sih udah termasuk wajar aja sih. Masuk bagian desain dan juga build quality, maka Hailu Solar Lite 2 ini tuh cocok banget buat yang suka tampilan simple dan juga clean. Desainnya minimalis, nggak banyak aksen berlebihan, tapi tetap punya kesan elegan saat dipakai di pergelangan tangan kita. Begitu dipakai, hal yang langsung terasa adalah bobotnya yang ringan dan juga bodinya yang tipis. Benar-benar tipe smartwatch yang nyaman banget buat dipakai seharian, mau kita buat pakai olahraga, kerja, staycation, ataupun juga sekedar nongkrong-nongkrong di cafe tetap enak lah dipakai. Dan yang paling penting, oleh karena bobot yang tidak terlalu berat, jadi nggak bikin pergelangan tangan kita cepat pegel. Untuk pilihan warnanya sendiri, maka smartwatch ini tersedia dalam dua varian, yaitu warna black dan juga warna silver. Varian black hadir dengan strap hitam seperti yang sedang teman-teman lihat pada waktu kita review saat ini. Sedangkan varian yang silver menggunakan strap yang berwarna putih. Dari dimensi sih memang smartwatch ini, seperti yang bisa bilang tadi, ditujukan untuk daily use. Karena ketebalannya itu cuma 9,8 mm dengan lebar di 45 mm dan lak-tulak sekitar 50 mm. Bobot watchnya pun juga cuma ada di 34 gram, lalu kalau misalnya ditambahin nama strap menjadi 51 gram. Jadi memang pas dipakai itu tuh nggak kerasa bulky dan masih ringan dan nyaman banget, terutama buat kita pakai seharian. Nah, setelah kita bahas yang tadi, kita akan bedah dulu per bagian, mulai dari strap bawaannya dulu, dimana strapnya menggunakan material silikon yang memang halus dan juga lentur. Dipakai dalam waktu lama, masih nyaman, nggak terlalu bikin gerah, dan feel-nya juga udah oke banget, terutama untuk kelas entry level. Yang di catatan Pical justru ada di mekanisme pemasangannya, di mana strap ini pakai model tuck-in ya, alias sistem slip. Jadi ujung strapnya harus dimasukkan ke bagian dalam, bukan model yang kayak buckle biasa gitu. Secara tampilan memang ini bikin desainnya jadi lebih clean dan juga flat, tapi pasangnya awalnya tuh agak ribet. Apalagi pertama kali kita datang gitu ya, itu kayak mungkin agak ribet gitu. Jadi bukan susah sih, cuma butuh momen ya, loh kok gini, loh kok gitu gitu. Gitu aja dulu. Untungnya kalau misalnya kita kurang cocok, smartwatch ini udah pakai sistem quick release ukuran 22 mm. Dan karena ukurannya memang universal, jadi kita ganti strap pun juga gampang banget. Tinggal pilih yang cocok di marketplace, ya selesai sih perkaranya. Selanjutnya kita pindah dulu ke bagian watchnya, di mana bagian depan smartwatch ini menggunakan layar AMOLED sebesar 1,43 inci yang memiliki resolusi 466 x 466 pixel dan juga memiliki peak brightness hingga 1000 nits. Jadi untuk urusan tampilan, layarnya udah tajam, warnanya lebih hidup dan masih nyaman, terutama kalau kita pakai di luar ruangan tanpa harus kayak nutupin gitu ya, kayak lagi baca chat mantan gitu, kayak awas apa nih gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
Layarnya pun juga sudah pakai 2.5D glass, jadi tampilannya terasa lebih seamless dan juga premium. Pinggiran kaca yang sedikit melengkung ini bukan cuma enak dilihat, tapi juga bikin swipe tuh kerasa lebih halus dan natural banget di jari kita. Dan kalau kita masuk ke bagian frame, di sini Halo juga sudah pakai material metal, jadi feel-nya tuh jauh lebih solid dan premium dibandingkan kalau frame-nya pakai plastik yang biasanya agak kerasa lebih ringkih. Dan nanti kalau kita perhatikan lebih detail, maka di sisi kanan nanti ada 2 buah pusher dengan aksen oranye di tombol atas dan juga tombol bawah berwarna hitam polos. Menariknya smartwatch ini nggak pakai crown sama sekali. Di satu sisi memang ini mungkin buat beberapa orang menganggap sebagai kekurangan, karena navigasi jadi full mengandalkan touchscreen dan juga 2 tombol fisik yang tadi, tanpa ada scrolling atau ala kayak crown yang biasa bikin hidup kita kerasa lebih mudah gitu. Tapi di sisi lain, desainnya memang jadi jauh lebih clean dan minimalis. Menurut Pichel ini karena language-nya itu bukan ke arah elegan-eleganan, tapi lebih kayak simple, clean, minimalis gitu. Jadi buat yang suka tampilan simple dan rapi, justru ini jadi lebih plus gitu. Apalagi sisi kiri kan juga dibuat polos tanpa ada tombol tambahan gitu kan, jadi lebih enak gitu. Sisanya palingan di bagian atas dan bawah paling cuma ada lock yang menyatu langsung kepada bodi utama. Jadi memang dari awal konsep desainnya itu lebih jelas, yaitu simple, clean, dan juga nggak banyak drama. Dan terakhir kalau kita balik ke bagian back case-nya, maka Halo menggunakan kombinasi material stainless steel dan juga plastik. Tujuannya jelas, supaya tetap ringan saat dipakai, tapi tetap nyaman saat bersentuhan langsung dengan kulit kita. Di area ini juga terdapat multi-channel biosensor untuk fitur kesehatan, lengkap dengan speaker, mikrofon, branding, logo sertifikasi, dan juga 2 pin area magnetik untuk chargingnya. Dan di balik bodinya yang memang clean dan juga simple tadi, ya kan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum bahas ini tahan atau enggak sebenarnya, apalagi soal cuaca dan lingkungan-lingkungan luar lah. Dan beruntungnya smartwatch ini sudah dibekali dengan rating 1 atmosfer untuk waterproofnya. Artinya untuk aktivitas seperti kena hujan, keringat saat olahraga, ataupun juga kecipratan air pas cuci tangan, harusnya nggak usah khawatir, karena masih aman dan nggak perlu kita lepas. Tapi ingat ya guys, ini bukan berarti aman buat kita pakai berenang atau dipakai mandi. Karena tekanan air dari gerakan tangan, shower, ataupun aktivitas renang, itu bisa jauh lebih besar dibandingkan 1 atmosfer yang tadi. Nah, sekurusan fitur, maka seperti kebanyakan smartwatch Halo lainnya, maka Solar Light 2 ini sudah menggunakan software bawaan dari Halo dengan interface yang memang sangat-sangat familiar dan juga lengkap untuk kebutuhan harian. Navigasinya bisa diakses lewat touchscreen dan juga 2 tombol fisik yang tadi. Untuk touchscreen penggunanya mirip seperti smartwatch pada umumnya, yaitu swipe ke atas buat notifikasi, swipe ke bawah untuk quick setting, lalu swipe ke kiri dan juga kanan untuk berpindah antar widget. Dan kalau teman-teman bosan dengan watch face bawaan, tinggal tekan dan tahan layar utama, lalu pilih watch face lain yang tersedia. Pichel sedikit notice nih, sebenarnya ada perbedaan di sini. Dimana biasanya kan kalau swipe ke salah satu sisi dipakai untuk shortcut kepada aplikasi favorit. Tapi di sini swipe kiri kanannya sama-sama mengarah kepada widget. Jadi terasa seperti kayak infinite loop gitu. Nah, setelah kita bahas soal touchscreen ya, sekarang kita pindah ke 2 tombol fisik yang tadi, atau pusher di bagian kanannya tadi. Pusher atas itu nanti dia berfungsi untuk membuka menu aplikasi saat ditekan sekali. Dan dia akan menjadi tombol power saat kita tahan dan juga tekan lama. Jujur awalnya Pichel kira tombol atas ini dikasih aksen oranye itu bakal jadi shortcut untuk workout, karena tampilannya paling menonjol. Ternyata memang bukan guys ya kan, ini sedikit meleset dari ekspektasi kita ya kan. Ya mungkin karena ini juga beda market kali ya. Nah yang menarik justru pusher bawah lah yang berfungsi sebagai shortcut kepada menu workout saat ditekan sekali. Sekaligus ini bisa menjadi tombol back saat kita sedang membuka aplikasi. Sedangkan kalau kita misalnya fungsi tekan dan tahan lama di tombol bawah, ini tuh tidak ada fungsinya apa-apa. Secara umum sih untuk soal navigasinya memang tidak ada kendala sejauh ini. Swipe antar menu, buka aplikasi, sampai perpindahan widget itu berjalan lancar tanpa ada delay sama sekali yang mengganggu. Meskipun nggak ada informasi refresh rate resmi, tapi UI-nya terasa tetap nyaman untuk kelas entry level. Raise to wake-nya pun juga bekerja dengan baik, jadi saat pergelangan tangan kita diangkat, layarnya bisa menyala dengan responsif tanpa perlu berkali-kali kita gerakan. Nah, kita masuk ke fitur utama, maka Halo Solar Light 2 ini sudah dibekali oleh fitur health monitoring yang lengkap untuk kelas entry level. Mulai dari contohnya heart rate monitoring, blood oxygen atau SpO2, stress monitoring, sampai sleep monitoring semuanya sudah tersedia. Meski Halo tidak menjelaskan detail nama sensor yang digunakan, tapi jelas smartwatch ini mengandalkan optical sensor untuk detak jantung dan juga oksigen darah, serta motion sensor untuk tracking aktivitas harian. Selain itu, daily activity seperti kayak langkah kaki, jarak tempuh, dan juga kalori terbakar ini bisa langsung kita pantau dari smartwatch kita. Memang walaupun smartwatch ini ditujukan untuk kelas yang casual, simple gitu ya, tapi untuk urusan olahraga juga Halo masih tetap membundling dengan fitur-fitur yang tergolong serius. Karena produk ini sudah mendukung lebih dari 150 mode workout. Mulai dari jalan, lari, cycling, sampai kategori yang lebih spesifik seperti combat sport pun juga sudah tersedia. Tapi ada satu fitur yang memang disayangkan absen, yaitu female health ya. Padahal fitur pemantauan siklus bulanan ini
sekarang udah banyak tersedia ya, dan sudah lumayan umum lah, bahkan di kalangan-kalangan smartwatch yang harganya mirip-mirip. Nah, lanjut kepada urusan konektivitas, maka Halo Solar Light 2 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.4 yang dipadukan dengan BLE atau Bluetooth Low Energy. Ini menarik karena di kelas smartwatch budget masih banyak yang mentok di Bluetooth versi 5.2 ataupun 5.3, sehingga kombinasi yang memang high speed Bluetooth ini bikin koneksi untuk notifikasi, sinkronisasi data, sampai Bluetooth calling tuh terasa lebih stabil, sekaligus tetap hemat daya untuk penggunaan harian. Untuk Bluetooth calling memang sebenarnya smartwatch ini sudah bisa menerima panggilan telepon biasa maupun juga WhatsApp call, langsung dari jam tangannya. Jadi saat ada panggilan masuk, kita bisa langsung angkat tanpa kita harus pegang HP kita. Tapi sayangnya untuk panggilan keluar, ini masih terbatas kepada telepon biasa. Jadi belum bisa kita telepon dari smartwatch kita keluar menggunakan WhatsApp call. Ya memang, tapi masih wajar ya, karena ini kelas entry level. Ya kan, buat kelas yang high level pun juga gak semua ada gitu kan. Dan untuk kualitasnya sendiri, memang untuk mikrofonnya, smartwatch ini tergolong masih oke. Suara masih tertangkap jelas dan speakernya juga nyaman buat dipakai mendengar lawan bicara. Bahkan saat dipakai mendengarkan musik, output suaranya masih bagus untuk ukuran smartwatch. Volume maksimumnya memang kenceng, tapi tidak ada suara-suara pecah yang mengganggu. Dan pada waktu bisa cek pakai decibel meter, hasilnya rata-ratanya tuh berada di 85,1 desibel dengan peak maksimum di 96,3 desibel. Jadi output suaranya tuh terdengar kenceng dan juga lantang tanpa ada pecah-pecahnya. Dan biar lebih jelas, langsung aja deh saya coba tunjukin hasil tes mikrofon dan juga speakernya. Check this out. Halo guys, kali ini kita akan mengetes dari si Halo Solar Light 2. Ya, jadi gini kira-kira kualitas dari mikrofon Halo Solar Light 2. Ya kira-kira sih suaranya cukup aman sih buat nelpon. Apalagi untuk cuma sekedar bisa mendengar suara aja gitu. Menurut saya sih aman untuk nelpon via WhatsApp ya. Jadi ini kita lagi coba via WhatsApp. Kira-kira begini suaranya. Tapi kalau menurut teman-teman kurang bagus atau kurang enak, ya maklum lah, karena juga dari mikrofon smartwatch ya kan. Ya gitu, kira-kira tes dari mikrofon Halo Solar Light 2. Thank you. Selanjutnya, hal kecil yang memang bisa dibilang berpengaruh di dalam penggunaan harian adalah kualitas vibration motor dari sebuah smartwatch. Karena memang notifikasi, alarm, sampai panggilan masuk, itu kan bisa dibilang bergantung kepada getaran ini. Dan setelah Pichel coba, getarannya ini memang terasa banget saat dipakai di pergelangan tangan kita. Untuk notifikasi harian masih sangat terasa dan tidak gampang kelewatan, termasuk saat ada telepon masuk ataupun juga alarm bangun pagi gitu. Terkait smartwatch ini ada satu catatan yang menurut Pichel penting untuk diketahui. Yang pertama adalah untuk urusan GPS. Dimana sayangnya smartwatch ini masih belum punya built-in GPS. Jadi dia bisa mengandalkan akan GPS dari smartphone kita. Ya ini sebenarnya wajar karena memang ini smartwatch-nya kelas entry level. Dan built-in GPS itu biasanya baru hadir di kelas harga yang memang lebih tinggi, menengah ke atas lah. Tapi walaupun begitu ya, karena memang ini ditujukan untuk penggunaan harian, maka fitur-fitur tambahan yang dihadirkan di sini yang memang lebih mendukung kepada hal-hal yang relevan kepada konsumennya. Seperti always on display, info cuaca, voice assistant, kalkulator, sampai remote kamera shutter tetap ada di sini. Jadi nggak usah khawatir itu bakal takut hilang gitu. Ya memang untuk remote kamera sendiri aksesnya tetap harus melalui aplikasi pendamping di smartphone kita. Dan untuk aplikasinya sendiri, ini masih pakai aplikasi Halo Fun yang bisa di-download lewat QR code di box ataupun juga di manual book. Ini untungnya juga tersedia di Play Store ataupun juga App Store kalau teman-teman mungkin kotaknya udah hilang entah kemana. To be honest, proses pairingnya simple, jadi Pichel nggak usah jelasin panjang lebar. Teman-teman cuma tinggal login aja, isi data seperti berat badan dan informasi personal lainnya, lalu tinggal tap aja add device untuk mulai pairing. Proses scanningnya cepat, sekitar 1-2 detik device-nya harus sudah langsung bisa terdeteksi. Dan setelah terhubung, jangan lupa juga semua permission kayak Bluetooth dan notifikasi teman-teman accept supaya semua fiturnya bisa berjalan dengan maksimal. Dan aplikasinya sendiri memang Pichel nggak usah panjang lebar jelasin, karena tampilannya sama persis. Fokus kepada kesehatan dan juga olahraga. Data seperti langkah kaki, heart rate, kualitas tidur, sampai workout tracking bisa langsung teman-teman pantau di sini. Dan nggak ketinggalan juga untuk ganti watch face juga masih hadir di sini. Yang menarik memang aplikasi ini juga sudah support sinkronisasi kepada platform pihak ketiga, seperti Health Connect dan juga Strava. Jadi buat yang suka tracking olahraga lebih serius, ataupun sekedar kayak pengen grafik larinya kelihatan niat gitu ya, maka fitur ini jelas jadi nilai plus lah.
Dan juga satu catatan lagi berikutnya, yaitu sama seperti Halo yang sebelum-sebelumnya, di mana saat smartwatch ini di-unpair dari aplikasinya, maka perangkatnya akan otomatis reset kepada setelan pabrik. Dan ini jelas akan merepotkan, apalagi kalau kita udah pindah smartphone karena datanya tidak tersimpan penuh kepada akun meskipun kita sudah login. Terakhir kita masuk ke urusan baterai, dan Halo Solar Light 2 ini tuh dibekali dengan baterai internal sebesar 300 mAh. Dan Halo mengklaim daya tahannya bisa sampai 17 hari dengan all-day heart rate monitoring aktif. Cuma tetap Pichel mau buktiin nih dengan pengujian real. Dan di sini Pichel pakai skenario always on display aktif, monitoring kesehatannya nyala terus, dan brightness-nya kita mentokin ke 100%. Hasilnya dari 100% bisa bertahan sampai 4 hari sampai mati total. Ya memang meskipun beda dari klaimnya, tapi tetap dengan skenario yang Pichel terapkan ini sebenarnya hasilnya masih masuk akal dan realistis. Karena kan Pichel tesnya tuh to the max gitu. Kalau kita yang mungkin pemakaiannya normal, ya jelas daya tahannya harusnya bisa bakal jauh lebih awet, dan kemungkinan besar hanya perlu dicas sekitar seminggu sekali aja. Dan perlu dicatat juga bahwa saat baterainya menyentuh 10%, maka smartwatch ini akan otomatis masuk kepada mode low battery. Di kondisi ini, beberapa fitur seperti workout tracking, telepon, dan juga pemutaran musik sudah tidak bisa digunakan. Jadi mau nggak mau harus di-charge dulu. Dan untuk ke-charge, maka Pichel menggunakan charger Cuktek 30 Ultra dan sempat menemukan anomali di kabel bawaannya karena proses chargingnya tuh nyala mati. Namun setelah diganti menggunakan kabel charger Halo Watch 4S, maka prosesnya jadi jauh lebih stabil. Dan yang agak lebih sedikit membingungkan dibandingkan kabel yang tadi adalah total waktu chargingnya yang juga sedikit aneh. Dimana setelah 59 menit, smartwatch-nya sudah menunjukkan indikator full charge. Tapi monitoring Cukteknya masih mengalirkan daya. Jadi Pichel tungguin sampai benar-benar selesai, maka hasilnya ada di sekitar 1 jam 22 menit. Ya memang jadinya ada 2 catatan ya di soal dayanya ini. Pertama, kabel bawaan yang error ya, semoga cuma unit Pichel aja yang lagi kena apesnya. Kedua, indikator persentase baterainya terasa kayak agak lompat-lompat. Tapi di luar daripada itu, waktu chargingnya sendiri memang masih tergolong cepat kalau dibandingkan dengan daya tahan baterainya yang bisa semingguan harusnya. Jadi overall masih oke lah, Pichel nggak banyak komplain di sini. Overall, menurut Pichel, smartwatch Halo Solar Light 2 ini adalah sebuah smartwatch entry level yang fokus kepada kenyamanan dan juga penggunaan harian. Desainnya tipis, ringan, dan juga clean, jadi nyaman buat dipakai seharian tanpa kerasa kayak ada momok yang besar gitu di jam tangan kita. Layarnya pun juga sudah pakai AMOLED yang memiliki tampilan yang tajam, terang, dan juga terasa premium buat di kelas harganya. Fitur kesehatan dan juga workout, serta Bluetooth calling, sampai kualitas speaker dan juga mikrofon ini menurut Pichel on the point lah, on spot gitu. Jadi buat kebutuhan daily use ataupun juga olahraga ringan sampai aktivitas kerja harian, smartwatch ini kerasa udah lengkap dan juga udah proper lah. Catatan terbesarnya balik lagi ya di manajemen data lah, dimana saat smartwatch-nya di-unpair mau nggak mau datanya semua langsung reset. Dan buat yang teman-teman sering gonta-ganti HP, ini jelas sebuah catatan yang perlu teman-teman pertimbangkan. Selain itu, absennya built-in GPS ini bisa jadi pertimbangan buat kita yang mungkin anaknya olahraga banget, tapi ya mending dicari yang memang proper lah ya, ada GPS-nya kalau memang teman-teman suka outdoor. Ya meskipun gitu sebenarnya sebuah catatan tadi itu sebenarnya masih kompromi yang wajar karena ini adalah smartwatch kelas entry level yang mungkin memiliki harga tidak semahal itu gitu. Dan kalau ngomongin soal harga, maka smartwatch ini tuh cuma dibanderol di harga 300 sampai 400 ribuan aja. Dimana dia udah dapat spek-spek yang teman-teman udah lihat tadi. Ini memang value yang sangat-sangat kompetitif dan menurut Pichel sangat-sangat layak buat teman-teman pertimbangkan. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk link pembelian, maka sudah Pichel taruh di kolom deskripsi. Begitu juga untuk link sosial media, serta website Pichel Media Group. Ya, boleh dicek aja semua sekalian di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus juga mampir ke YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game, yang bahas soal game konsol, ada juga PMG Fams yang bahas waktu Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Dari video saya kali ini, thank you guys for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye! Gila Halo, tapi rame juga ya produknya ya. Bener-bener kayak, you punya duit berapa ya? Gue ada produknya gitu kan. 100.000 ada nggak Halo? Hah? Mana tau Halo ada 100.000 ya kan? Kalau ada boleh kali kita coba bahas layak atau enggak.